Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di Otol Jadul. Sekarang saya berada di daerah Ciater, di daerah Serpong, di Tangerang Selatan. Ada di sebuah bengkel yang kayaknya banyak mobil-mobil menarik. Tapi kita mau bahas satu yang cakep banget kali ini. Nanti kita lihat ya. Yuk. Nah, ini mobil yang cakep banget, cantik lah, yang akan kita bahas kali ini. Itu dia mobilnya. Halo Mas. Halo Mas Kang, Ani. Kang Randy, apa kabar? Baik. Ya, Nah, gimana Kang? Ini dia, ini Mas Ani. Di tengah kita ada mobil yang akan kita bahas. Ini sebutnya Mercy Kebo ya Mas Ani? Ya. Siap. Jadi ini hasil restorasi dari bengkelnya Otojack. Otojack Nusantara. Nah, mumpung ketemu sama Mas Ani, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Boleh, silakan Kang Kita Randy. Silakan. bahas sebenarnya ngomongin restorasi ya, karena ini betul. mobil hasil restorasi. Ya. Bisa dijelaskan dulu ini tipenya apa Ya. dan seperti apa restorasi? Oke. Kang Randy, ini tipe Mercedes-Benz W108. W108 ya? Di masyarakat Indonesia lebih dikenalnya atau familiarnya Mercy Kebo. Kebo ya? Ya, Kebo. Karena Mungkin besar karena ya? ukurannya besar ya. Terus di sini engine-nya itu 280S. Oke. Ya, jadi ini era dulu nih seperti S-Class-nya zaman dulu nih. Ini S-Class yang Nah, besar sih ya kayaknya. besar sekali. Nah, restorasi yang dilakukan di sini, di mobil ini, di Otojack, adalah semua bagian yang direstorasi, terutama di body repair-nya. Oke. Jadi body repair itu, kalau bicara restorasi, berarti semua body part itu dicopot, termasuk understyle-nya, termasuk kaki-kakinya. Jadi benar-benar pure body talk. Oke, jadi sebentar, bengkel Otojack itu sebenarnya bengkel body repair. Spesialis body repair. Spesialis body repair. Betul. Tapi maaf, ketika lihat ke sini, banyak kan mobil-mobilnya Mercy tua ya. Kebetulan, dan memang ownernya dulu basicnya memang penggemar Mercedes, termasuk ya? saya juga. Waduh, Iya, makanya jadi cocok untuk kita restorasi. familiar lah sama Mercedes. Familiar banget ya? Familiar sama Mercedes. Oh, oke, Ya. siap. Gimana, Jadi Kang? ini restorasinya full ya? Full. Jadi full restorasi. Jadi kan kadang umumnya orang restorasi lebih fokus kepada body. Tapi karena ini mobil sudah berumur dan pemiliknya mau dikembalikan seperti originalnya, jadi tugas kami di sini memberikan pembuktian bahwa mobil ini bisa dikembalikan secara original. Jadi konsepnya back to original? Back to original. Jadi artinya back to original itu body partnya original, interiornya original, sampai internal bagian mesinnya juga original, understyle-nya original. Dan itu harus berfungsi semuanya. Oke. Nah, bisa jelasin ini mobil ketika datang kondisinya seperti apa? Nah, saat itu ini ceritanya sebenarnya mobil ini kan dulu awalnya pemiliknya si owner langsung, Otojack. Oh gitu? Ya, jadi beliau datangkan mobil ini dalam kondisi seadanya. Kami terima dalam kondisi di towing sampai sini. Mobil awalnya kondisi diem atau gimana? Iya, diam. Tapi saat itu kami pengecekan mesin hidup dengan seadanya aja. Oke. Saat itu karena mungkin owner ngelihatnya ada kapasitas untuk bisa dikembalikan ke seperti orisinilnya karena bahannya masih memungkinkan. Gitu, sehingga ya sudah dilakukan totally restorasi. Nah, di body tentunya kalau sudah mobil berumur pasti ada tantangan keropos ya. Oke, itu biasanya kalau di Mercy Kebo itu ada di bagian deck, di bagian lisplang, sama di bagian pintu. Tapi waktu kita dapat, itu kondisinya nggak terlalu parah banget. Gitu. Jadi pengelasannya nggak terlalu berat lah. Nggak terlalu banyak jadi, ya? akhirnya bisa maksimal seperti ini. Karena basicnya masih oke. Oke, kita langsung masuk ke restorasi bagian bodi ya. Kita ngeliatin karena kita ada posisi di depan. Baik, gimana? Mulai dari depan Mas. Ya. Apa saja yang dilakukan sama Otojack? Ada perubahan dari tampilan, terutama di headlamp. Headlamp ini versinya US lamp. US apa? American style itu ya? American style. Iya. Jadi kalau orisinilnya dia nggak seperti ini, jadi dia jadi satu kesatuan. Nah, karena ini US, jadi tampilannya ada dua headlamp dalam satu frame. Nah, terus ditambah ada fog lamp tambahan dan ini originalnya, Bose. Kita pakai produk ori.
Original bos, ya. Jadi headlampnya aslinya kan satu utuh gitu ya? Ya, one piece lah. One piece ini ya, jadi betul. dua bertingkat seperti ini ya? Betul. Oke, ya. Dan lumayan Kang harganya. Ini Karena udah barang sudah puluhan rare, juta nih. dicari orang gitu kan. Dicari Tapi orang. dengan merubah tampil seperti ini, otomatis mempengaruhi keseluruhan tampilan mobil. Jadi Ya, ganti mata ya? jadi ya, lebih maksimal lah, lebih Iya. catching ya. Lalu ditambahin fog lamp juga? Betul. Ini jarang juga nih? Sebenarnya dikatakan jarang, betul gitu, karena yang merek Bosch ini hampir langka ya dengan kondisi yang masih mulus seperti ini gitu loh. Oke. Ya, jadi kita kebetulan bisa dapat. Untuk bumper sama grill gimana? Ini sebenarnya kondisi semua standaran, cuma kami maksimalkan di polisnya aja. Jadi artinya ada perlakuan sebagian yang dikrom ulang untuk bisa Dikrom ulang ya? Ya, performanya. Tapi tampilannya ini cakep banget ya? Ya, yang pasti ini looknya original. Original? Looknya original. Oke, Semua siap. item yang nempel di mobil ini, body partnya semua original. Semua original, Ya. oke. Bagian depan udah, Ya. Kita lihat ke Mau bagian lihat yang kaca. mana? Kaca ini semua Kaca. apa gimana? Kebetulan ada kaca perubahan? kami dapat new old stock, baru? baru. Wow. Jadi kalau restorasi, itu semua kan dicopot, Kang Randy ya. Otomatis ada resiko. Jadi waktu saat dibuka, itu karet kacanya yang sudah berumur kan getas. Udah pasti getas Nah, ya? itu nggak bisa lagi dipakai. Oke. Nah, saat itu kami include dengan penggantian kaca baru dan karet baru. Termasuk karet ya? Jadi bisa maksimal. Oke. Ya, bisa maksimal. Termasuk antena itu juga bagian dari hal yang menarik buat di mobil ini gitu. Rintilan tapi penting ya? Itu kita pakai merek aslinya dia, Hirschmann. Hirschmann. Ya, Hirschmann itu identik dengan mobil Jerman. Oke. Iya. Siap. Dan berfungsi ya, Kang Randy. Berfungsi ya? Berfungsi motornya, wiper, apa antena, lampu-lampu, semua radio pun semuanya berfungsi. Wah, cakep. Ya. Nah, Mas Ani, kita Ya. lihat bagian samping ya. Baik, silakan. Nah, Mas Ani, kita kan udah ada di bagian samping ya. Ya, Kang. Di bagian samping boleh jelasin ini kok cakep-cakep banget. Ini baru atau gimana? Ya, sebagian ada yang aftermarket, Kang. Baru seperti contoh kita nyebutnya kalau sekarang itu ini apa ya? Ini talang air. Talang air ya? Ya, talang air aftermarket yang menunjukkan bahwa ini barang artinya aftermarket untuk peruntukannya ada logonya nih di sini kan. Logo nih. ya, Ya, ini logo burung. Logo burung ya, ini ciri khasnya. Terus aftermarketnya. channel window-nya juga termasuk kita dapatkan baru. Baru juga? Baru. Nah, list ini kondisinya ada yang direpolis, ada yang baru. Ada yang baru? Oke. Ya, ada yang baru. Nah, bagaimana? Kayaknya spion langka juga? Ini spion nih, Kang. Ini spion nih harusnya peruntukannya hanya dipakai satu piece aja sebelah kanan. Biasanya kanan aja ya? Kanan aja, tapi kita melengkapi untuk kebutuhan di kita, ya kiri kita pasang. Dan kebetulan ada barangnya. Ada barangnya. Dapat di hunting di sini atau di luar? Kebetulan ini dapat dari luar. Dari luar ya? Dapat dari Oke. luar, ya, dapat dari luar. List Kelihatannya- List body. Nah, ini list body kalau yang akan bisa lihat ini kan ada penyok, kami pertahankan nih. Oke. Karena ini masih kategori masih minor lah, masih bisa kita pakai lah ya. Nah, sebagian ada yang baru dan bisa kita dapatkan di luar juga. Oke. Tapi itu sudah termarket juga. Oh, termarket juga Sudah ya? termarket juga, Oke. iya. Tapi kondisi memang utuh dan mirip ya? Ya, Persis itu ya? plug and play. Oke. Memang untuk peruntukannya 108. Oke, Ya. siap. Ya. Nah, bodinya udah klimis banget. Kita ngomongin kaki-kaki. Kalau di bengkel namanya apa? Understyle. Understyle. Ya, itu bahasa apa ya? Bahasa teknisnya Bahasa ya. teknis ya. Bahasa orang teknisnya ya. Jadi Siap. tadi yang saya sampaikan di awal Ya. bahwa mobil ini itu sudah full restorasi termasuk understyle. Jadi Oke. understyle itu ada bagian dari shock breaker, terus bushing arm, terot, ball joint gitu, sampai ke repair kit kalipernya itu semuanya baru. Itu semua baru? Ya. Wow, Jadi wow. memang ownernya minta dimaksimalkan. Jadi Autojack ngikutin request dari si owner. Ya. Jadi Termasuk bannya nih, Kang. Oke. Ya, artinya Gimana? bannya itu ukurannya ukuran pabrikan punya. Jadi 205 tingginya 70, ya ini ringnya 14. Oke, Ah. 14 inci ya? 14 inci. Dan wheel dope-nya ini juga original. Nah, untuk saat ini kondisi wheel dope ini dicari dan harganya cukup fantastis. Oke. Iya. Jangan sampai dicuri nih. Ya, kami bikin salah satu temuan kita Autojack ya. Kita bikin sling untuk supaya tidak dimudahkan untuk diambil orang. Ada pengunci ya? Ada penguncinya. Oke, mekanisme kita custom. pengunci. Ya, Kita custom. kita custom.
Kita custom. Jadi ini all in understyle semua baru. Understyle semua baru ya. Semua baru. Harusnya secara feeling berkendara jauh lebih nyaman ya. Sangat nyaman, sangat nyaman. Nanti kita cobain. Ya, sesuai sama apa yang dikerjakan di mobil ini. Oke, jadi bannya ukuran 14. Ya, tingginya 170, lebarnya 205. Nah, dopnya memang aslinya Messi ya? Aslinya 108. Oke, ya. siap. Oke. Nah, bagian-bagian bawah tuh gimana sih kalau restorasi bodi itu emang diangkat semua? Oh ya, jadi saat kita split ya, maksudnya gini, saat bodi itu sudah nol, udah kosong, sudah telanjang, dicopot semua, bagian kaki-kaki kan kita turunkan. Itu kita ada kesempatan sebagian ada yang kita finishing dengan cat. Kita maksimalkan dengan cat, dan kalau kayak karet-karet dan lain sebagainya kan memang harus kita ganti ya. Nah, tapi yang paling utama itu hasil dari pengelasan yang sudah kita lakukan di awal tadi itu harus segera diantisipasi untuk supaya tidak mudah timbul karat kembali. Jadi kami kasih anti karat. Ada anti karat ya? Jadi totali ini semuanya sudah di anti karat. Wow. Di bagian bawah. Ya untuk long life lah supaya bisa bertahan lama. Siap. Nah, Mas, ini ngomongin warna ya? Ya. Ini pemilihan warna, ini warna aslinya Mercy tahun segitu atau gimana? Ya, ini ada di literaturnya. Kami mengacu ke sana. Oke. Kami mengacu ke sana. Warnanya tuh apa ya? Sejuk ya? Ya, mobil dulu kan memang warnanya yang solid-solid, kalem gitu ya. Seru. Ya, dan poin nih, Kang. Kalau kami di sini restorasi bisa dites ya. Ini kami memaksimalkan penggunaan dempul, artinya meminimalkan penggunaan dempul. Jadi poin pertama itu kita harus maksimalkan pengerjaan pengetokan dan las, sehingga nut-nutnya ini ketemu semua. Kalau akan lihat dari ujung sana ditarik garis, ini nutnya ketemu semua. Ya, dan diketok jelas tipis nih Kang. Boleh di fender tuh diketok. Itu tipis. Jadi memang prosesnya kalau body repair itu detail banget dan butuh waktu. Butuh waktu. Nah, saya baca literatur bahwa beberapa ya tipe-tipe Mercy tua seperti ini ada bagian-bagian yang memang ya standarnya udah umur ya. Ada keropos ya. Kalau nggak salah di bagian mana? Lisplang ini. Jadi sepanjang ini nih, nanti ada di titik tertentu dia akan keropos. Karena ada posisi celah kotoran air masuk nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar malah ya? Biasanya begitu, karena faktor umur juga. Bagian lisplang, fender gimana? Fender itu biasanya di sekitar sini. Di sekitar sini itu biasanya nanti muncul ada kayak bubble-bubble gitu. Nah sebenarnya itu bukan karatnya dari luar kan, tapi dari basic si platnya itu. Dari dalam malah ya? Dasarnya, makanya waktu restorasi kami kerok total. Dibongkar, dikerok lagi semua? Dikerok total setelah ketemu sampai plat. Pengelasan sudah maksimal, kita antisipasi, kita epoksi besi dulu. Jangan sampai berkembang lagi karatnya. Siap. Ya. Nah, untuk proses restorasi total seperti ini butuh berapa lama sih? Ini kita jalankan kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Finishing sampai bisa jalan lagi tuh? Trial errornya mungkin setahun. Karena begitu terpasang, engine naik, kaki naik, itu kan perlu ada yang diadaptasi, perlu kita cross check ulang. Siap. Keren. Nah, teman-teman, kita sekarang ada di bagian belakangnya yang bokongnya ini seksi banget nih. Mas, ini seksi ya, Kang, ini kayaknya banyak yang harus dijelaskan nih. Maksudnya baik. Yang depan tuh kan headlampnya American style ya? Versi US style US ya. Nah, bagaimana dengan lampu belakang? Lampu belakang yang bisa saya jelaskan ke Kang Randy itu ini. Pertama, lampu plat nomor. Lampu plat nomor ini mengadopsi ke aliran Europe style. Europe style. Ya, kalau US dia posisinya ada di samping. Di sini ya, kiri kanan ya. Kiri kanan. Nah, dan untuk stop lampnya ini kita juga ambil versi Europe style juga. Oh, beda sama yang depan. Ya, kalau Amerika dia Mikasen ini merah. Mikasennya merah. Ya. Dan kondisinya masih prima semua. Iya nih. Ya. Mikanya, list-listnya, mikanya, list, ya, bumper, semua masih emblem. Nah, ini emblem otomatis ini gimana beneran nih? Itu bener Kang. Jangan ditempel doang Kang. Makanya nanti kita lihat di dalamnya apakah bener nih transmisinya otomatis ya. Siap. Matic Kang, harus nyaman. Ya udah kita lihat ya. Boleh, silakan. Ayo.
Ya, silakan Kang Randy dilihat-lihat interiornya. Wow, ini ada ini kok. Ada yang bisa saya bantu, nanti saya bantu. Silakan. Siap. Ini nyaman banget nih. Harus nyaman Kang kalau naik Mercedes. Wah, harus nyaman ya. Harus nyaman. Nah, fokus utama setelah saya lihat dalam interior, tentu gimana? yang bagian ini nih, gear levernya ibaratnya transmisi. Transmisi, Ini shifter ya. bisa jelasin nggak Mas ini? Oke. Emang bawaannya otomatis atau gimana? Jadi ini kan mobil datang awal memang manual. Iya. Terus owner Manual aslinya? manual aslinya. Owner mengajukan ke kami untuk dirubah ke otomatis. Oke. Mungkin biar lebih excellent lah ya, lebih sempurna gitu. Dan nyaman juga hari gini ya. Nah, akhirnya kami mengadopsi transmisi otomatiknya untuk tipe 126. 126 itu lebih ke apa? Tiger. Tiger ya? Ya, umumnya di Tiger. Nah, itu plug and play itu Kang, kami tidak sulit untuk mengaplikasikan itu. Cuma memang shifternya, Ya. dia punya casing krumannya sama ini, batangnya, sama knopnya. Ini originalnya di tahunnya si Mercedes Kebo ini. Mercedes Kebo ini. Ya, Jadi tuas, transmisi sama panelnya. ya betul sama panelnya itu original. Originalnya untuk tipe ini ya. Tipe ini. Tapi si apa ya transmisi Si gearbox SI-nya, setnya, gearbox-nya, SI-nya itu kita mengadopsi pakai 126, tipe 126. itu nggak ada ini, nggak ada perubahan plug and play aja. Plug and play. Wow, Dan dia teraplikasi dengan baik, tidak Wah. ada kendala. seru. Ya, Nanti kita coba rasanya nyamannya Siap. pakai transmisi matic. ayo Kang kita Tapi coba. interiornya ini, wow, ini aduhai. Ini semua original. Original dan berfungsi semua termasuk radionya. Nah, radionya ini bener orisinilnya 108 Becker ya. Becker Wow. dan itu berfungsi. Masih berfungsi ya. Knop hazard, terus untuk lampu semuanya ini jalan. Wow. Temperatur, terus Ada meter jam? bensin, jam semuanya jalan, kilometer jalan. Sampai handle tuas manualnya kaca pun jalan. Ini proses restorasi. Restorasi. Jadi Oke. termasuk salah satunya yang paling kita fokusin itu adalah jok. Jadi Gimana jok joknya? kita bangun ulang. Kita dapat semua kulitnya masih utuh, tidak ada yang sobek. Ya. Kita bangun ulang. Bentukan pisang-pisangannya kita normalin lagi. Yang disebut pisang tuh yang ini ya, lekukan ini ya. Betul Oke. Kang, betul. Itu kembali lagi seperti orisinilnya. Tadinya gimana? Posisinya apa? Ambles. Ambles ya. Biasa itu Kang, kalau mobil sudah lama tidur, nggak dipakai sama tuannya atau disimpan nggak keurus, pasti interiornya kalah. Jadi bagian dalamnya, bagian lekukan bagian dalam direstorasi, Dimaksimalkan di restorasi. tapi bahan joknya masih orisinil. masih semua. orisinalnya. Masih orisinil semua. Bagaimana dengan door trim? Sama juga? Door trim semua, plafon, pilar A, B, C, seat belt semuanya ori. Oke. Semua sampai ke wood panelnya ini ada sebagian yang kita restore. Oke. Ini asli loh nih Kang. Bukan yang di celup tuh Ini ya. kayu asli ya. Kayu asli. Seperti itu Kang kondisinya. Wah. Teman-teman ini nyaman banget dah. Untuk tahun segini tahun 70 ya. 70. Oh, luar biasa. Kita coba bagian jok belakang ya. Baik, silakan. Silakan. Kang Remi coba nanti coba duduk di belakang ya. Boleh, Kayak boleh. saya nih. Nah, nih. Wah, ini Kita duduk di seru belakang banget ini serasa nyaman sekali ya dari jarak gap jok depan jok belakang, kaki kita masih bisa rileks gitu kan. Terus karena ini sudah dibangun, jadi benar-benar nyaman karena kan ada pernya ini Kang. Kalau jok Mercy itu kelebihannya di situ, jadi empuk banget. Terus ada yang ini Kang unik. Kalau mobil sekarang armrest belakang itu kan untuk diaplikasikan kan ditarik dari atas ya. ya, Kalau kita nih Mercedes dari bawah nih Kang. Oh, Nah, gitu. iya. tebel juga ya. Tebel. Nah, ini orisinil loh. Orisinalnya Ini ya. orisinil, ini orisinil bukan. Ada restorasi bagian dalamnya nggak sih, Mas? Sebenarnya hampir sama dengan jok sih merestorasi armrest. Oke. Ya, sama aja. Itu Tapi jadi satu bahannya kesatuan. bahan luarnya sama masih Sama, asli ya. sama. Ini asli semua. Oke. Ini asli semua. Ini dari belakang tuh terlihat banget ya kemewahan bagian Betul. depannya ya. Betul. Ini ya seri S zaman dulu Kang ya. Jadi Oke. memang sudah didesain seperti ini. Nah, jok depan tuh memang tahunnya segini tuh memang tidak ada headrest ya? Ya, karena di bawah generasi tahun 70 itu belum ada headrest. Oh, di atas 70 Baru sudah ada headrestnya.
Oke, Ya, siap. betul. Waduh, ini teman-teman door trimnya juga panel-panelnya, Door trimnya terus semuanya lengkap, Kang. ornamen-ornamen apa nih? Ya, Asbak. asbaknya bisa dibuka, ini masih aslinya dia. Nah, Wow. terus ini ring apa? ring chrome-nya semua nih sampai ke ringnya untuk kunci ini. Iya. Ini juga masih orisinilnya dia loh, Kang. Wow, Ya. Jadi kita pertahankan semua item yang ada di pintu itu lengkap. luar biasa. Ini juga Ya. ada panel kayunya ya. Wood panel ini juga aslinya dia. Wow. Di zaman tahun segitu loh, Kang, sudah diciptakan Iya. wood panel ya di mobilnya Rovan. Emang Ya. mewah banget. Siap, Kang. Saya Ya. udah nggak sabar nih coba Mau coba jalan? Tapi kita mau lihat mesinnya dulu ya. Boleh. Oke. Boleh siap, kita siap. lihat mesinnya Oke, yuk. sama-sama ya. Yes, mari kita lihat bagian mesin. Nah, Mercedes ada keunikan, Kang. Jadi handle cup-nya ada di sebelah kiri. Oke, di penumpang ya. Ya, di ya. penumpang. Ya. Jadi selalu ada di sebelah kiri. Mercedes umumnya yang tua-tua ya. Nah, ini Kang tampilan engine-nya. Ini bagian dari restorasi juga. Cakep banget. Ya. Ini hasil restorasi ya. Ah, betul. Oke, boleh dijelasin untuk bagian internal mesin ya. Ya. Ini semua berarti kena di Di rebuild, restore, di reborn. rebuild. Di reborn. Jadi saat itu kami dapatkan kan mesin hidup seadanya. Oke. Akhirnya kita putuskan untuk overhaul. Overhaul Nah, ya. di bagian internal mesin itu banyak yang diganti, Kang. Kayak piston, kayak ring seher, kayak metal, itu semuanya baru. Oke, jadi Semuanya ini baru. tipenya 2800, Ya, 2800 two barrel. 6 silinder, Ya, karburator two barrel. two barrel inline. Oke, inline ya. Ya, betul. Wow, oke. Inline. Siap. Nah, kondisi internal mesin berarti Sudah diremajakan ya? rebuild baru, semua packing full setnya semua baru. Oke. Ya. Nah, apa saja yang baru selain internal mesin? Oke, jadi di mesin ini yang kami kerjakan adalah semua komponen utamanya ini orisinil, terkecuali si kompresor AC. Kompresor AC Ya. ya. Kompresor AC-nya ini kebetulan kan aslinya dia harusnya mereknya York. Oke. Tapi karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai lagi, sudah tidak perform lagi, kami akhirnya mengadopsi tipe merek Sanden 508. Oh, Jepang ya. Punya Jepang. Nah, terus yang tidak orisinil lagi pengapainnya kami rubah, Kang. Harusnya dia platina. Kita Harusnya sudah rubah. platina, Ya, sekarang jadi, kita rubah jadi CDI. CDI. Jadi Oke. ada modulnya di sini. Ada mode pengapian ya. Betul. Ya. Karena kenapa? Karena kalau platina yang bawaan dia yang untuk orisinil kan sudah sulit. Ada yang aftermarket, tapi kualitasnya nggak bisa maksimum. Dia nanti kalau pada saat idle itu suka berubah-berubah, habis dipakai RPM tinggi, terus kita idle itu suka berubah-berubah. Jadi pilihan terbaiknya ini ya. CDI. CDI ya. Ya, biar nyaman. Oke. Biar nyaman. Sistem rem ada perubahan nggak? Semua orisinil, boosternya, masternya, semuanya orisinil. Termasuk kayak radiator, cooler, semua itu orisinil. Dan masih banyak ya spare partnya. Kalau itu masih bisa didapat. Masih bisa ya. Masih bisa didapat. Yang sulit itu interior sama body part. Oke. Ya, Ini pasti mounting semua ganti baru. semua ya. Baru Transmisi semua ya. mounting, engine mounting semua baru. Wow. Ya, selang-selang air semua baru. Siap. Ya, Nah, semua ini baru. namanya restorasi total. ya, Restorasi seperti ini ya? total, termasuk ini saya ada pengerjaan sandblasting di cover Oh, iya. flapnya, terus ini kami cat, booster kami cat, puli semua kami cat. Nah, ini tulangan bagian Ini banyak yang mesin gimana? teman-teman kurang paham ya. Kami mengembalikan kan ke orisinilannya. Ini ada tulangan kap yang sebenarnya secara pabrikan memang warnanya harus hitam seperti ini. Memang hitam ya? Hitam. Oke. Ya, jadi kami kembalikan seperti orisinilnya. Memang artinya warna hitam. Warna hitam. Aslinya warna hitam. Detailnya ini hampir semuanya baru. Seperti kayak gini kan, ini baru. Ya, damper karet untuk kap Damper mesin. ya? Ya, betul, semua baru. Oh. Seru nih. Ya, kalau ngomongin mobil klasik, kita Iya. bisa panjang ceritanya, Kang. Menarik. Iya. Nanti nih udah nggak sabar nih pengen nyobain nih. Ayo silakan. Matic-nya ya. Kalau mau dicoba jalan, Siap. ya. Nah, teman-teman, kita lagi ada di lagi nyobain di Mercy kebonya ya, Mas. Ya. Gimana, Mas? Ini Excited. nyaman banget ya, seneng banget nih. Nah, ini jadi kita tuh berada dalam merasakan kemewahannya si mobilnya ini kan, Ya. si Mercy yang zaman dulunya namanya mungkin disebut
Ini S-kelasnya zaman dulu. S-kelasnya ya. Kang Randy ya. Siap. Bayangkan loh di tahun 69 ya. Zaman itu sudah bisa mendesain ya Mercedes-Benz untuk memberikan kenyamanan. Dan kita sampai hari ini masih bisa merasakan kenyamanan yang sama ya. Yes. Benar ya Kang Randy ya. Oke, kenyamanan itu bisa dilihat dari kemewahan juga. Betul. Terus juga ini joknya empuk banget, yang seperti itu ya, dia sudah di restorasi kan kami ya. restorasi saat itu karena memang bentuknya sudah tidak seperti idealnya lagi, artinya ambles. Jadi ya? Tugas kami waktu itu ya mengembalikan ke kondisi semula. Oke. Nah ini transmisinya enak, lebih nyaman juga pindah-pindahnya halus ya. Matic ya, perpindahannya halus ya. Terus juga responsif loh. Nah, ya karena itu ya semuanya baru ya. Ya betul. Jadi kami rebuild, dalam arti kami waktu itu menggantinya dengan satu kesatuan SI bawaannya Mercy Tiger ya, tipe 126. Nah kami dapat barang second hand itu nggak mungkin langsung kami plug and play. Jadi kami rebuild lagi internalnya semuanya. Packing full setnya, body valve, kopling, termasuk nanti settingan kerenggangan koplingnya semuanya, oli. Jadi begitu naik kita tinggal langsung bisa menikmati aja kan. Ini nyaman banget. Terus jangan lupa Kang, harus wajib menghidupkan surat-suratnya. Oke, kita ada yang menarik nih ya, biar layak untuk dipakai di jalan. Coba Kang, gimana bisa cerita nggak Mas Ani? Katanya nih ada bisa edukasi buat teman-teman kolektor atau pencinta mobil tua ya. Ya. Katanya sempat nomornya tuh nomor sasisnya sempat apa ya hilang atau gimana sih? Betul. Jadi awalnya itu kan waktu saat didapatkan kan memang mobil ini bisa dikatakan statusnya tuh kondisi bahan. Kondisi bahan pasti kalau resiko yang paling besar itu ada di bodi ya. Artinya berhubungan dengan nomor sasis. Saat itu yang kami terima kondisinya nomor sasisnya sudah sekitar 4 digit, itu sudah tidak jelas Kang Randy. Oke. Udara atau kemakan usia ya? Ada korosi di bagian sasis gitu kan. Itu posisinya persis di bawah air filternya. Nah itu kami coba pertahankan sebenarnya saat itu kan. Kami coba pertahankan karena kami mau untuk mobil ini dibangun tapi dengan catatan surat-surat juga harus lengkap gitu, harus hidup. Ya udah kami coba ajukan. Artinya kami ajukan fisik. Kita bawa mobilnya saat itu ke Polda kan, ke Polda Metro. Nah ditemukanlah ada kondisi seperti itu kan. Akhirnya nggak di-approve saat itu Kang Randy, nggak di-approve untuk dilanjutin gitu. Jadi harus bisa menampilkan nomor sasis yang sejelas-jelasnya. Ya, nah solusinya? Ya, solusinya saat itu karena kami didampingin sama Polda, itu akhirnya kami dikasih surat rekomendasi untuk diajukan ke Mercy MBINA ya. Oh iya, Mercy ya, MBDI ya. Ya, nah di sana terus dirujuk ke ATPM. ATPM-nya saat itu dipilih promotor BSD. Sebagai dealer ya yang sebagai dealer promotor BSD. Nah, akhirnya terus dicek ulang dong. Nah, yang apa ya? Yang lucunya si berkasnya itu ternyata fakturnya itu ada di Semarang. Ada ya? Ada. Itu kita bersyukur banget bahwa itu yang memperkuat bahwa mobil ini benar-benar artinya saat itu keluar resmi dari dealer resmi. Gitu loh Kang Randy. Jadi ketemu sejarahnya dan Nah, ini banget, ada historicalnya banget deh. Makanya sama ownernya dipertahankan banget untuk tetap dimaksimalkan. Gitu. Nah, lanjut dengan proses akhirnya promotor membantu untuk membuat ketrikan baru. Nah, catatan ketrikan baru itu nggak boleh sembarangan Kang. Ternyata jadi Polda bisa tahu kalau nanti kita bikin sendiri itu ketrikan ditemukan di Polda, dia bisa tahu fontnya berbeda. Iya. Dan bisa itu jadi repot urusannya. Apa ya, kejahatan atau mungkin ilegal mungkin ke arah sana. Nah, ini kita beruntung didampingi sama Polda, dapat knowledge gitu ya bahwa ini memang harus prosedurnya harus melalui jalur-jalur seperti itu. Nah, akhirnya dibuatkan sama promotor dibuatkan dengan keterikan nomor kon di zamannya si S-Class ini, kebo ini. Dan jadi nih, berarti kondisi sekarang nomor sudah dibuatkan baru, valid dan dibuatkan oleh Polda. Ya.
dan itu ya valid dan ini ya jadi legal ya? Iya, legal. Wah. Nggak khawatir sama sekali dengan mobil ini. Pajaknya ini bisa dibayar. Pajak juga dibayar hidup. Jadi ini bisa jadi informasi ya, ya. buat teman-teman ya. yang mungkin merasa nomor sasisnya mungkin sudah hilang atau karat ya. Bisa mungkin dengan trik seperti ini, edukasi seperti ini, asalkan berkas-berkasnya lengkap. Sebenarnya bisa bisa diurus ya, bisa dibantu oleh Polda. Oleh kepolisian. Mas Ani, kita tutup dulu ya. Baik. Terima kasih banget. Saya mau nyoba-nyoba, mau merasakan lagi nih mengemudi si kebo ini. Boleh. Siap, silakan. Teman-teman, Otot Jadul, ya itu aja video kali ini. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Terus kalau suka dengan video-video seperti ini, tolong di subscribe, di like, di komen. Kita juga punya akun Instagram di @otojadul. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.